Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di rumah Teduh Akal. Teman-teman, pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perkembangan zaman yang dimana Islam menjadikan sesuatu yang hakim dalam suatu perbuatan-perbuatan manusia zaman sekarang. Jika perbuatan-perbuatan tersebut tidak menyalahi kitab Allah dan syariat, maka perbuatan itu dikatakan perbuatan yang boleh. Akan tetapi jika perbuatan itu mendatangkan begitu maslahat, maka dikatakan sunnah hasanah, jalan yang baik. Sekarang saya ingin berbicara tentang pemikiran atau prakasa tentang seseorang kepada saudaranya. Ya, ini tidak kita pungkiri atau kita tidak tentang, dan kita harus terima bahwasanya di zaman sekarang begitu banyak perbedaan atau perselisihan di antara umat Islam itu tersendiri. Tetapi bukan menjadi suatu alasan, bukan menjadi suatu argumen untuk kita berpecah belah ataupun untuk kita merendahkan atau menjelekkan saudara-saudara kita yang tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita. Maka tentunya sebenarnya jika kita meyakini diri kita adalah mempunyai pengetahuan yang benar, mendekati kebenaran, dan saudara kita pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau salah, tentunya kita akan bertindak dengan sesuatu yang baik. Sebelum itu saya analogikan seperti ini. Karena kalau misalnya ilmu ini kan berbicara tentang ya sesuatu yang non material atau metafisika ya. Jadi kita sesuatu yang non metafisika, sesuatu yang bukan bisa dilihat atau dirasa. Tetapi kalau misalnya saya analogikan sesuatu yang bentuk bisa dilihat. Seperti ini. Antum mempunyai kekayaan. Antum dianugerahi atau diberikan nikmat yang begitu banyak dibandingkan saudara-saudara antum, berupa harta, berupa anak, jabatan, dan lain-lainnya. Kemudian antum berjalan menggunakan mobil mewah antum menemui seseorang pemuda yang miskin, yang mungkin di benak antum merasa kasihan, iba dengan si pemuda tersebut. Apa yang terlontar di hati antum? Yang pertama mungkin yang terlontar dari hati antum adalah rasa kasihan. Kemudian aksi dari rasa kasihan tersebut, antum membuka jendela pintu mobil antum, kemudian antum membantunya dan memberikan makanan ataupun uang. Begitu juga analogi yang disebutkan dalam pengertian ilmu. Jadi ketika antum merasa ilmu antum adalah kebenaran yang antum dapati, pengetahuan antum mengantarkan kedekatan kepada suatu makna yang benar, kemudian saudara antum dalam keadaan yang salah pengetahuannya, tentu antum akan merasakan rasa iba, kasihan. Maka dari itu antum mendekatinya dan memberikan penjelasan-penjelasan yang benar. Sungguh nasihat ini sudah termaktub dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat-nasihat yang baik. Apakah cukup dengan itu? Ajak dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik? Tidak. Lanjutan ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kalian dengan sebaik-baiknya diskusi, dengan sebaik-baiknya perdebatan. Maka dari situ Al-Quran memakai kata ahsan, berarti sebaik-baiknya. Maka ketika antum ingin menasihati teman antum yang menurut antum pemikirannya melenceng atau menyimpang, maka pikirkan juga bahwasanya antum menggunakan retorika atau metode yang sebaik-baiknya agar tidak menyinggung perasaan teman antum. Jangan hanya antum berpikir bahwasanya aku benar, kemudian antum menasihati teman antum seenaknya, kemudian menyakiti hatinya. Itu sangat bertentangan dengan konsep Al-Quran yang dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusilah dengan sebaik-baiknya.
Ayah lewa, kenapa sih di zaman sekarang ketika pengetahuan menurut keyakinan kita benar, kemudian kita melontarkan kata-kata kufur, bid'ah, sesat kepada saudara-saudara atau teman-teman kita? Sebenarnya ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ini sudah ada, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah akan tahu perkembangan umat di akhir zaman kelak. Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, inna ba'di min ummati qauman, nanti setelahku ada seorang kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka adalah kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawwizu halaqahum, tetapi tidak sampai kepada tenggorokannya, yaqtuluna ahlal Islam, dia membunuh orang-orang Islam, wa yada'una alal awsan, dia malah mengajak kepada penyembahan-penyembahan berhala, yamraquna minad din, dia jauh dari agama, kama yamur sahmu minar raqabah, seperti melencengnya panah daripada busur. Ayo, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan kepada kita bahwasannya kelak nanti ada suatu kaum yang dia membaca Quran tapi tidak sampai kepada tenggorokan. Kemudian dia membunuh orang-orang Islam dan dia malah mengajak kepada hal-hal yang keburukan dan sangat menyimpang melenceng seperti busur panah. Dalam suatu hadis juga dijelaskan bahwasanya kelak, wa mimma akhafu, kata Rasulullah, yang kutakutkan kelak di akhir zaman adalah orang yang membaca Quran tetapi ru'iyat baca tuh, dia hanya ingin dilihat kebagusannya dalam membaca. Kemudian ridaul Islam, pakaiannya Islam, akan tetapi dia bijar, tapi dia pergi bijar kepada tetangganya mengatakan musyrik, musyrik, musyrik. Kemudian para sahabat mengatakan, sahabat waktu itu mengatakan, ya Nabi Allah, man aula bisirki, siapa yang sirik? Yang pertama pemula sirik, apakah Romi atau Murma? Yang mengatakan itu sirik atau yang dikatakan itu sirik? Yang sirik ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan Ar-Romi, yang menuduh sirik, kama qala. Jadi dijelaskan bahwasannya kita tidak gampang atau semudah itu mengatakan sirik kepada saudara-saudara seiman kita. Bahwasannya kita meyakini perbedaan-perbedaan yang terjadi adalah sistem furu'udin, bukan usuludin. Kita meyakini Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, Nabi Khotamin Nabi, Nabi Allah Muhammad. Kita meyakini Al-Quran yang sama. Kita meyakini bahwa hari kebangkitan adalah benar, neraka adalah benar, surga juga adalah benar. Tetapi karena perbedaan-perbedaan yang kecil, kita berani menghakimi. Di zaman dulu, masa pemerintahan, waktu itu ada suatu kaum yang dinamakan kaum Khawarij, yaitu kaum yang betul-betul meyakini dirinya benar, kemudian mengkafirkan dan berani membunuh orang-orang muslim. Imam Tabrani dijelaskan di dalam Al-Kabir, dia menjelaskan suatu cerita, intinya seperti ini. Ada seorang pemuda yang diutus di suatu perbatasan, yaitu bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dia hudu dan ingin sholat di salah satu daerah yang bernama Al-Ahwas. Ketika dia ingin sholat di sana, sekalinya dia menemukan sekte yang rata-rata di situ adalah Khawarij Azariqah, berdebat, kemudian Umar dibunuh. Banyak tentang cerita Khawarij membunuh, bahwasannya dia meyakini dirinya adalah benar. Al-Bukhari pun menjelaskan bahwasannya Usama, menjelaskan tentang Usama, yaitu ketika dia ingin berperang dan dia mengejar pasukan-pasukan musuh, dan ketika pasukan musuh itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian sahabat Usama ini tidak ingin membunuhnya karena musuh itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Usama mengacungkan tombak dan membunuhnya. Berita itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, wahai Usama, kenapa engkau membunuh? Wahai Rasulullah, dia hanya taktik. Seperti itu bahasanya, dia hanya taktik bahwasanya untuk melindungi dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau tahu dia beriman atau tidak? Apakah engkau tahu hatinya? Sejak itu Usama tidak mau lagi membunuh orang yang mengucapkan
La ilaha illallah. Konsep ketuhanan yang sama. Usama tidak berani lagi membunuh atau menyalahkan orang-orang yang tadi. Kenapa di zaman sekarang begitu mudah melontarkan perkataan kafir, bid'ah, sesat? Padahal kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apakah kita termasuk orang-orang seperti itu, termasuk orang-orang yang khawarij? Saya tidak berani mengatakan. Tapi jangan sampai sifat-sifat khawarij itu muncul di hati kita dan di benak kita, kemudian kita mudah melontarkan kepada hal-hal yang sesat. Ayo ikhwan. Sahabat bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang orang khawarij. Wahai Amirul Mukminin, apakah orang khawarij itu adalah orang yang kafir? Amirul Mukminin menjawab, tidak. Khawarij adalah orang yang menjauhi kekafiran. Wahai Amirul Mukminin, apakah orang khawarij adalah orang yang munafik? Tidak. Orang munafik adalah orang yang sedikit berzikir menyebut nama Allah. Sedangkan orang khawarij adalah orang yang sering menyebut nama Allah. Lantas apa khawarij itu? Khawarij adalah orang yang dilanda fitnah, kemudian penglihatan dan telinganya menjadi buta dan tuli. Seperti itu ayo ikhwan dan saudara. Bahwasanya ketika hati kita, pendengaran kita, mata kita sudah menjadi buta, menjadi keras, maka apa yang terjadi? Kita akan mudah menyalahkan pendapat-pendapat orang. Kita akan mudah menjudge orang itu sebagai orang yang salah atau yang sesat. Dari situ harus kita pelajari bahwasannya kita harus menjauhi sifat-sifat yang mendekati pemikiran-pemikiran khawarij. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika perkataan saya menyinggung hati antum sekalian atau kekurangan pemahaman saya. Semoga Allah memberikan pengetahuan kepada kita sebaik-baiknya pengetahuan dan ilmu sebaik-baiknya ilmu, sehingga menciptakan toleransi, perdamaian sesama agama Islam ataupun agama lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.